Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Bali Demara. Saat ini saya sudah kedatangan seorang narasumber yang ingin menceritakan pengalaman pribadinya. Sebelum saya langsung ke cerita, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Oke, saya langsung ke narasumbernya. Kita berkenalan langsung, Mang Ai ya. Iya, Mang Ai. Mang Ai atau Kang nih? Bade Akang Mangga. Oke, Kang. Asal ulah teteh. Tapi dari rambutnya mah kayak teteh, Kang. Oh, iya. Kojo ya teh. Kojo. Ya, Kang. Oke, Kang. Kang Ai ini punya cerita apa nih, Kang? Cerita mah banyak sih. Masalah hati ada, ini teh masalah. Cuman ini menempatkan pada tempatnya. Nah, ini di Bali sesuai tema ya, Kang. Sesuai tema. Jadi ini cerita agak horor lah gitu. Nah, horor ente sih sebenarnya mangan rada gitu. Rada lumayan ya. Muringkak ini. Insya Allah. Silakan Mang Ai lanjut. Jadi pada suatu hari saya itu lagi kumpul-kumpul biasalah sama teman-teman gitu, yang berlokasi dekat rumah juga di daerah Cilampeni. Ada yang tahulah dekat Sulaiman itu ada jembatan gitu, jembatan ya. Jembatan lama juga lah gitu ya, yang udah terkenal itu. Pada saat ngobrol-ngobrol di situ, biasa banyakkan lah di situ, tapi nggak tahu kenapa di situ itu saya merasa nggak enak gitu ya. Nggak enaknya itu hati gelisah gitu ya, bukan gelisah ada di dekat dia gitu ya. Beda itu. Tapi rasanya bedanya itu yang nggak karuan gitulah. Gimana lah gitu. Jadi ada posisi hal yang aneh gitu. Teman-teman juga melihat dari mata saya, Mang kunaon cenah. Orang teu kunaon, orang biasa aya tong biasa-biasa tapi aya naon-naon cenah. Tah gitu. Nah, beres eta teh nya biasalah ngopi ngarokok deuna. Pulang jam 1 malam ya. Karena sama teman-teman dekat rumah jam 1 malam pulang. Nah, saya lewat jembatan itu. Lewat jembatan sama apa itu? Pinggir-pinggir sungai lah, Sungai Citarum. Jadi pulang teh ngaprak-ngaprak di Citarum gitu. Nah, di situ jam 1 mulai kerasa aneh. Ada yang janggal. Ada yang janggal kok. Mimpi merinding biasa karena angin malam kan. Nah, yang seterusnya nyampe rumah kok mual. Jadi mual meriang biasa sama mual nyelek. Mual nyelek itu jadi gimana? Jadi nggak bisa keluar. Terus mual tapi yang keluar angin. Nah, nggak masuk angin gitu. Tapi ya masuk ke dokter juga ya nggak apa-apa gitu. Besoknya kan diperiksa kan, kebetulan dulu kerja di pabrik, diperiksa dulu. Oh ini mah nggak apa-apa katanya, cuman masuk angin biasa, ya oke lah kerja lagi gitu. Nah pas beres kerja sekitar jam 7 malam lah, karena emang itu kembali lagi ke tempat yang kemarin teman main. Nah kembali lagi langsung, nah di situ langsung terasa kontak, mual langsung agak ada muntah darah lah gitu ya. Mang Ai sendiri? Saya yang ngerasain itu muntah darah. Nah
kebetulan temannya teman itu sama. Temen Mang Ai juga muntah darah. Sama, nggak muntah darah sih, tapi cuman ngerasain lah gitulah, ngerasain sedikitnya mual. Saya terus konsultasi kepada istilahnya guru lah, guru spiritual lah, dulu kan suka ada. Nah pas konsultasi di situ, kamu main kemana aja? Nggak kemana-mana, cuma di rumah. Terus kok bisa gini katanya? Nggak tahu, saya cuman pulang lewat tengah malam, lewat Citarum. Ya udah, cuman kerasanya mual-mual aja gitu biasa. Nah pas di situ saya langsung dibawalah konsultasi ke rumahnya, dibawa langsung itu. Pas dicek ternyata ada yang cinta lah sama saya, tapi di dunia lain. Ada yang suka mungkin ya. Ada yang suka. Itu dia bilang dayang-dayangnya dari apa itu yang penghuni Citarum. Saya juga udah emang nggak terlalu menyingkapi cerita itu kan, karena saya percaya tidak percaya. Katanya dari Raden Kalung, tapi bukan Raden Kalungnya, tapi antek-anteknya. Jadi pengikutnya. Ya pengikutnya. Tapi ya itu resikonya. Saya konsultasi gimana kalau pengen sembuh katanya. Ya. Kalau pengen sembuh katanya harus nikah sama dia. Lah, sudah beda alam. iya. Secara logika kan itu udah tidak istilahnya Lazim. tidak lazim lah gitu kan. Saya konsultasi terus gimana caranya saya pengen sembuh gitu. Sampai sekarang pun itu untuk sembuh total ya enggak lah, pasti kalau lagi ngelamun sendiri kadang posisi kan badan kadang suka fit, kadang enggak kan, suka ngedrop tiba-tiba. Oh udah bisa ngerasain bahwa dia itu ada. Nah itu berarti selalu ngikutin Mang Ai gitu ya. Kalau selalu ngikutin setiap saat, tapi kan kadang suka kerasa kalau dia ada gitu. Suka ada. Mang Ai ngerasain sendiri gitu bahwa kadang ini dia ada gitu. Kadang kalau saya badan lagi benar-benar fit, lagi benar-benar nggak terlalu memikirkan yang udah-udah kan, kadang suka jadi istilahnya kebayang sugesti lah, gitu. sugesti. Jadi pertama ada yang ngomong gitu, jadi kebayang-bayang terus nih kan. Ya, nah sama saya mencoba dialihkan lah, mencoba bodo amat. Kadang ke sekitar, ke yang sekitar gitu ngerasainnya. Jadi orang yang terdekat Mang Ai bisa ngerasain juga gitu. Tapi bukan jadi nggak pindah rasa, cuman energinya kerasa sama teman-teman gitu. Jadi kasihannya itu kadang saya lagi kumpul, kadang ada teman-teman yang aduh ini kenapa jual meriang, jual apa gitu. Nah gitu. Tapi Mang Ai sendiri nggak ngerasain, cuma orang yang sekitar, orang terdekat. Kadang itu. Nah itu yang bikin saya sekarang apalah, dendam enggak sih, cuman ya apalah gitu. Kalau harus saya pengen sembuh tapi harus nikah sama yang kayak gitu. Sampai saat ini Mang Ai juga ngerasain masih gitu. ngerasain. Ya, kata si orang pintarnya mungkin ya, kalau pengen sembuh ya Mang Ai nikah aja. Kenapa nggak nikah tuh Mang? Logikanya aja tuh, malam pertamanya gimana kan? Oh itu mau urusan Mang. Ya diiming-imingi dengan disuruh nikahnya. Ya namanya juga nikah yang gitu, siapa yang mau lah gitu ya. Kita orang istilahnya cek orang Sunda najan orang jelema bodoh ge ulah dibawa bodoh lah istilahnya. Iya. Nah, karena udah beda alam. Ya udah beda alam juga. Nah, berlanjut nih. Saya punya istilahnya saudara lah. Guru kedua. Itu emang saudara dekat. Tapi dia selama hidup saya selama hampir 20 tahun ya nggak cerita apa tentang dia punya hal magic atau hal spiritual gitu, nggak pernah cerita. Nah suatu saat saya bertemu gitu, ngerasain apa yang saya rasa. Kamu kenapa? Dia nanya langsung. Baru pertama ketemu juga kan saudara jauh juga. Kenapa Jol nanya kenapa? Kan saya juga bingung. Kaget ya. Naon cing. Baru ketemu gitu. Udah nanya kenapa gitu. Kunaon cina.
kunaon-naonna kunaon sok we jujur aya naon kamari-kamari eueuh naon cina aya anu nuturkeun eueuh aya cenah kalangkang cek heureuy nama gitulah istilahna. Nah didinya di istilahna kayak apa diteruslah diinterogasi supaya emang karena saudara ikatan batin, karena ada ikatan batin merenya nggak mau saudaranya ada kenapa gitu. Digali ya ketemulah mulai bercerita yang kayak tadi pertama diceritakan pertama Bang Ai keluar ceritanya keluar lah di situ terus si kakak bisa disebut paman yang cager mung cenah nya hayang atuh cager mah cuk urang teh komo aya di ilu kuno kieu cuman teh sanu hayang cuman nya sok nah dieu. Nah pertama itu karena saya pertama jauh dino agama maksudnya dino agama nya tong boboroti ngaji salat dia belang betong lah istilahna dibawalah pertama ya ziarah jadi mengusut awal mulana manehna saya kieu teh kumaha pertama maneh teh cenah keur mah jauh dino agama ka ulinana nyemang ulin wae kitu nya rumasa eta mah rumasa kitu nya ulin wae cenah maneh tupeureun atuh ngaji tara salat cenah tadi dinya mimiti orang kabuka nama gitunya berarti orang teh kembali deh ka diri orang berarti eta teh anu kudu diisi orang teh naon wae kekurangan urang teh teu kudu ayeuna urang hayang cager kudu kawin yang eta teu kudu aya cara lain nya di selain orang mencoba nya ziarah heula lah gitu istilahna orang nya berkumpul dengan anu orang-orang soleh lah gitu kayak ngomongkeun bener mah kan jauh, semua orang jauh lah gitunya nu penting orang boga wadah heula kitu nya baik lah mangnya ayeuna ziarah heula nu mimiti nya kakolot meureunnya kakolot nya kedua orang-orang soleh meureunnya para wali nya dinya mulai kabuka deui saya teh nya diubaran istilahna dibere cukang lantaran dibere cai lah syarat cai yang dimandikeun dibere ngadoa heula babar syariatna dibere cai yasin nganjeng nu sajabana lah kitunya tawasulnya alhamdulillah dibalik eta nya ayeuna rada leuheung teu pati teuing teu juga dulu terlalu kayak sebelumnya ai dulu mah teu kaop manehna aya nya urang teh enggak we lain urang gitu lain urang we pokona mah jadi orang ada ngoburu buku mah ge teu ningali tempat teu ningali waktu pokona mah jadi bisa tiap saat tuh mang tiap saat baheula eta ngan ayeuna alhamdulillah jadi agak ngeganggu juga aya mengganggu ya sempat mengganggu juga sih karena di dalam pekerjaan juga sangat mengganggu pasti karena korgawe orang jo kesurupaan lah gitu eta efek sampingna gitu urang dituturkeun kuno kitu ku urang teu bisa ngelolana nya eta efek sampingna. Tapi mang pernah kejadian si Amang misalkan lagi aktivitas di luaran tiba-tiba gitu nah apa maksudnya ada yang ngehadang atau maksudnya ada ngehadangnya atau gimana itu mah sering sih kalau gitu kan cuman karena udah terlalu kebiasaan dari pertama merenya jadi geus biasa weh semua di jalan ya di jalan jol angin badag ya dek kanu dada teh jadi apa ya jadi siang udah ngerasain udah ngerasa lah gitu. Iya geus iya deui tapi enggak paling parah nih Mang paling parah tuh terakhir kerja yaitu muntah darah lagi jadi ngerasakan kumanya lamun geus sebel-sebel nate jadi nyelek. Tapi jadi maksud saya tuh Mang langsung sembuh sendiri itu nggak ada yang nyembuhin kan kalau di luar orang kan nggak pada tahu disangkanya ini orang kenapa tiba-tiba muntah kan nah gitu. Eta anu disebutkan nanti anu bisa ngubaran tehnya selain diri orang deui orang teh kudunya benar-benar yakin lah orang kudu cager soalnya kan di pertama orang sorangan anu apal gitu kan
Jadi Bang Kan- Ai seolah bisa ngendaliin diri. Iya insya Allah lah. Karena guru kedua lah, karena disyariatan orang dibawakan hal positif lah gitunya, karena ziarah dibawa ke majelis taklim kan lebih positif lah Ya, dari benar, gini. Bang. Gitu. Cerita Ngopi lu Mang biar nyantai. bayi Mang. ngopi gitu. Nih tegang teingnya ya teh ngopi Ya, Mang, heula. benar. Aduh, Karena kalau saya dengar sekilas gitu Mang Ai ini udah berapa lama kayak gitu terus? kalau dari pertama sih bisa nyampe tahun 2015 tuh pertama 2015. 2015 pertama awal itu kejadian. awal kejadian yang di rumah teman itu. Nyampe sekarang masih ada rasa, cuman karena ada guru kedua itu jadi lebih bisa nahan diri. Berarti kan kurang lebih udah 6 tahun tuh Mang. Sampai sekarang Sekarang rasanya gimana tuh Mang? ya lamun jadi lebih bisa ngontrol diri lah. Kalau misalkan ada ya bisa ngeluarin sendiri lagi. Jadi ngusir lah istilahnya naon sih kadi bisa gitulah. Ayo dulu mah mun maneh nangis ayahnya teu bisa dikukumah deui. Karena emang pertama hati kosong, pikiran kosong. Nah, Mang Ai belum tahu Belum mungkin tahu ya caranya caranya. gimana. Tapi untuk sekarang kalau giliran ya ada nih pinggir nih, Ya Mang Ai bisa ngendaliin nih. insya Allah bisa lah. Berarti gini Mang, maaf nih Mang ya. Ini mah nggak so. Kira-kira saat ini nih Mang, perasaan Mang Ai ini ada nggak Mang ngikutin Amang? Ya ada sih, tadi juga di jalan yang pertama udah lewat rumahnya juga. Sempat yang kedua ya sebelum kesini juga izin dulu lah sama guru gitunya. Guru ya kumaha kieu mun cerita nyasok lah kayak masih kena bisa kontrol mah. Ya, guru ge ya emang lihat dulu resiko nak kumaha gitu. Iya benar. Kalau bisa ngontrol ya silahkan. Ya nitipnya ulah orang ulah semuanya ulah sompral lah gitunya. Emang ya cerita mistis tapi kurang kudu dibawa enjoy lah. Benar Bang. Tapi lumayan Mang rada muring. Temannya anu tadi teh kan teu kabi kan digigir gitu kan. Berarti Mang Ai nggak ngerasain sesuatu ya. Jujur saya dari tadi ngerasain Mang. Nah itulah jadi takutnya itu orang yang nggak tahu apa-apa kena efeknya gitu. Ya. Mending lagi ada saya gitu, saya lagi ke warung gimana jual jadi kan tetangga jual barijil kumaha kan power gitu. Oke next Mang, lanjut ke cerita Mang. Jadi nah itu ya, jadi pertama tentang pengikut dari Jurig Citarum lah intinya. Dari saya nges kagok kesel teh nya Jurig Citarum, jadi kedepannya meureun ieu mah sebagai non teh pengingat kan ulah sampaikan ke orang teh sompral sewaktu-waktu orang di tempat kosong, sewaktu di tempat atau di hutan ada di rumah kosong ulah sampai ke sompral, jaga istilahnya jaga iman lah, pikiran ulah kotor. Jadi nitip buat rekan-rekan ya gitulah. Jadi nitip buat hal-hal dunia mistis. Jadi jaga iman lah. Berarti Mang setelah udah kejadian itu nggak ada kejadian-kejadian yang lainnya? Kalau kejadian Tentang banyak itu sih. ya. Tentang itu berlanjut. Jadi berlanjutnya itu jadi kumanya jadi juga anak indigo ke hareup teh. Begitu. Enak dong Mang bisa lihat. Enak nggak enak sih Mang. Enak anak indigo anu di TV menang duit, coba saya belum menang karungkat gitu. Awak hancur. Kan orang lain nggak tahu yang saya rasain kan, sebagai orang yang bisa ngerasain hal mistis itu gimana. Sewaktu-waktu di jalan jol seul beuteung jol hayang utah kan, hulu lieur kan, nggak ada yang tahu kan. Matakna lamun keur kumpul, saya kan suka kumpul sama anak-anak motor nih.
sama teman-teman di Soreang banyak. Itu kadang-kadang saya teh ngalamun teh. Jadi ngalamun teh kumanya? Ngalamun keur ngobrol keur biasa bodak seserian yo. Ngalamun kunaon teh eta efekna. Jadi kerasa gitu. Ada teh istilahna keur gelut lah dunia hayalan. Di saat amang ngalamun nih ya. Anu di anu amang ngerasakeun naon eta mah? Jadi eta efek lieur teh jadi halusinasi si eta teh aya kumaha urang hayang cager. Jadi nya di jero babacaan ieu gara randeng gitu nya ada orang ngomong, wah orang kedatangan ieu kan moal mungkin ya. Jadi kebarudak yang ngomong gitu, kebarudaknya pasti mau percaya. Geus pastilah dipendam sorangan gitu. Ngahulang tungna jadi jika nu gelo. Aslina dituturkeun kitu teh lain tong harayang lah deket jeung kitu. Ai urang teh bisa ngontrol mah. Iya. Jadi ka hareupna teh pawaran teh aya batu di punterna ningan. Pawaran teh kitu Bang. Jadi banyak anu loba nu bicara ningan. Dia katempelan ieu jadi gelo. Istilahna kitu eta. Jadi orang teh bisa ngontrol diri nya kitu. Jadi kayak ngobrol sendiri. Gitu. Jadi halusinasi lah gitu. Jadi bukan orang anu mawa eta, itu nu mawa urang. Jadi nanti gitu. Jadi kadang si badan orangnya dibawa ku itu. Untuk badan orang lembutan orang dibawa ulin. Sampai saya nya paling anu fatal namanya kalah anu dibawa lah ku eta. Oh, emang sempat dibawa? Sempat lah dibawa. Ya jadi keburu sadar sih saya. Jadi anu gelis lagi kumanya. Ulah nandingan itu di jelema mah. Karena emang nyata. di dunia manehna kitunya emang eueuh nu goreng lah gitu istilahnya. Eueuh nu goreng di dunia manehna. Itu waktu kapan tuh Bang? Waktu amang ngalamin itu dibawa gitu. Waktu dibawa itu emang udah lama sih sekitar 2017. Emang waktu pertama kejadian ke 2017 itu kan saya udah kesana jadi bolak-balik lah gitu. Cek Sunda amang ngaprak ya si amang teh. Neangan panglupatan kurang hayang cager jadi waktu bongoh menurutnya awal ngedrop. Didinya teh jadi langsung nya tidur, mimpi mah tidur biasa, cuman ya emang lewat mimpi kan mimpi mah bunga tidur lah gitu. Nah cuman yo kainget di kadinya gitunya saat can tidur teh yo ingat ya tadi kemana karena efek hayang cager teh kan dibawa ke dunia manehna orang biasa jelema di sekeliling biasa jadi aya juga pasar kumaha tapi ya kayak kehidupan manusia di sekitar nanti pinggir-pinggir orang teh nu ninggalin orang nih jadi kurang di unggul-unggul gitu hare-hare we tuek kurang kunaon cukup nah efek nya dibawa ke dunia lain eta jadinya mulai jadi bingung orang tanya bingung coba jikir sebisa lah gitunya nah keluar nama pas nu ngageroan dinu ngimpi teh tapi emang dinu ngimpi eta emang sempet dibawa ke istana gitu anu eta anu pangpaurna teh urang geus kabawa ka istana urang jadi antek-antek manehna urang teu apal posisi urang ka hareupna karena aya anu ngageroan eta urang bersyukur berarti belum sempat amang baru jalan nyampe gerbang lah gitu eta anu dipaurkeun teh gitu urang geus nyampe ka istanana urang jadi pengikutna kumaha nah eta didinya anu loba anu jelema gelo karena istilahna lain gelo sih jadi ODGJ lah anu ngelmu lah banyak kan istilahna banyak cerita ODGJ karena istilahna tapa kan karena eta kan dibawa ke dunia lain teh jadi sila lembutana di dunia lain siragana masih di dunia di alam dunia. Jadi setelah kejadian itu kan ada yang manggil nih Mang. Nah pas amang manggil tuh si ibu itu ibu emang kebetulan di rumah emang langsung
jadi langsungnya ceng harus gitu pas gugah gitu, pas bangun gitu. Langsung bangun dari mimpinya gitu. Ya pasti mamah nanya gitu nya naon cenah. Oh berarti pas bangun agak kaget Mang. Kaget, emang kaget. Di dunia nanti di dunia hayalan etanya lama eta teh. Nah, pas di dunia nyata gitu masih ukur 5 menit. Oh tapi di alam sana mah Mang teh emang udah kemana-mana. Emang udah kemana, udah jalan-jalan Pak, ngelewatin pasar kan karena diantarin ayo main ke istana kan. Ada komunikasinya Bang? Komunikasi sama yang itu ceweknya. Emang ada ngobrol biasa kayak misalkan kita pertama ketemu lah gitu, dibawa ke istana, saya punya ini. Nah kalau misalkan nikah istilahnya sama saya, jaminannya ini segini. Emang kan istilahnya kerajaan mah kan sistemnya pakai emas kan. Emang mainnya bawa emas gitu, bawa emas nusa di mana lah gitu. Cuma kekehnya reaksi Mang nggak mau ya karena emang dunia hayalan yang dunia nyata beda kan. Karena dunia hayalan udah kebawa kan, halusinasinya udah kebawa, jadi kurang nuturkeun gitu. Ngan untung nate anu ngageroan kasalametkeun teu kabayang lamun urang nanti bablas gitu nya. Teuing orangnya ayeuna nya eta teh anu batu di pentenan meureun jadi gelo. Ulah ngape Mang. Nah setelah itu ibu saya juga bertanya nya, kunaon cenah maneh nyebut ngaran awewe wae cenah. Nah, jadi emang kumaha nya da emang keur nuturkeun awewe eta meureun. Untung cenah dihudangkeun maneh ketika kumaha cenah ngalantur ngomong ka mana wae. Jadinya tapi si mama berarti udah tahu cerita si Amang dari awal Amang gini gitu. Belum nggak tahu dari pertama. Emang saya emang orangnya tertutup kan. Entong boro kolot saya, teman-teman saya sendiri pun nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Berarti itu dipendam sendiri Mang. Sampai saya sekarang pun ya nggak ada yang tahu kehidupan saya di belakang gimana. Jadi saya orangnya tertutup lah. Tertutup gitu. Berarti bisa jadi Amang bercerita di sini tuh pertama kalinya Mang. Diekspos keluar gitu. Jadi orang-orang tuh belum tahu cerita ini Mang. Kalau misalkan kedepannya ya orang yang nggak percaya boleh bisa pembuktian kumaha rasanya. Soalnya emang meureun Amang ge belum pernah ngobrol gitu. Sampainya Bang Apodi kan ya orang yang membantu saya ke sini kan nggak tahu latar belakang saya gimana. Gitu. Saking tertutupnya Amangnya. Biasanya kalau ke teman kan kita curhat, apalagi kejadian yang kayak gini ya Mang ya. Kan kalau mistis nggak semua orang mendalam. Kalau saya yang merasakan, belum tentu orang lain bisa memahami istilahnya. Orang-orang terdekat yang ada yang tahu. Ya paling yang tahu saya sama yang guru saya sampai sekarang. Oh, tapi ke guru Amang mah sempat bercerita. Iya karena ketahuan kan. Karena emang guru udah punya istilahnya batin anu kuat, kabongkar lah. Namun kemaneh nanti dipancing ada saya mau bercerita. Karena dipancing. Iya karena dipancing saya bercerita ya. Sampai sekarang yang juga dulu teh. Ada tenang gimana? Kalau untuk pembuktian mau yang percaya mau enggak ya manggalah itu. Siap namanya. Kalau untuk pembuktian siap. Sekarang Mang satu nih Mang, kira-kira nih Mang perasaan di Amang nih Mang sekarang nih di siapa tuh Mang manggilnya Mang? Saya masih manggil ke yang ngikutin saya gitu. Kalau untuk nama karena udah lama juga saya nyampe lupa lah. Emang dulu mah emang tahu namanya, sampai sekarang lupa. Tapi kalau emang ada iya si Siti ini tadi di wae. Dipanggil si Siti sama ya. Siti gitu enak. Nah, si Siti ini selama ini nyamangnya Kak Amang masih tetap ngajak berkomunikasi. Sampai sekarang kalau ada itu saya batin saya ngerasain itu
kayak pengen nangis gitu, jadi posisi mana teh teu beunang urang, jadi mana teh nyeri hati gitu. Jadi manehna teh ceurik mun aya. Jadi kekeh ya si Siti ini kekeh. Pokoknya gimana caranya bisa supaya orang mendapatkan dapet. amang gitu. Saya pernah nyampe si Siti itu ngikutin nyampe efek sampingnya. Efek sampingnya awak teh bau hanyir. Badan si amang Pertama bau hanyir, anu kedua bentol gareng. Disebutkan orang Sunda mah gimpa kaligata kan kaligata mah sapoe 2 poe cager. Ai mah nya tiap maghrib aya datang sendiri sembuh sendiri gitu selama 3 bulan. 3 bulan efek si Siti bang ya, efek si Siti mata saya kesal gitu nya. Sia lamun bogoh ulah tepi ka kieuna istilahna eta jadi sompralna saya teh gitu nya. Nyampe ayeuna nah eta anu pertama anu nyampe awak bau hanyirnya. Awak bau hanyir eta nyampe istilahna nya ting perasaan saya sendiri atau kumanya, jadi orang-orang terdekatnya jadi ngajarauh nih. Tapi jadi ada nggak misalkan amang nih sama temennya lagi Bang Ai bau ih itu ente. Cuma dalam ini cuman aja dalam maknya. Jadi si bau hanyir teh supaya si orang-orang teh menjauh gitu. Jadi tanpa ada indera penciuman, tapi itu sugestina gitu. Jadi menurut mah cara manehna orang dijauhan ku barudak orang teh kumaha supaya orang teh jadi kumaha despresi nanti jadi menurut mah jadi kagelauan teh gitulah. Jadi mumat gitu juga orang kumaha gitu, jadi orang teh supaya malik nyetujui kah yang manehna gitu, nyerah jadi supaya nyerah gitu. Jadi bau hanyir jadi gitu dijauhan dulu Pak. Jadi saya teh lebih murung di imah jadi kunaon gitu. Jadi nanti anu untuk barentolnya model gimpak itu selama 3 bulan atau benar-benar talu kata. Jadi 3 bulan jadi nah itu setiap maghrib beres nyadan lah gitu. Bentol teh langsung beriji otomatis sebadan ya kalau misalkan secara logika gitu sampai 2 poe cager gitu. Yang imah nah tiap jam genep gitu. Jadi pas datang jam 6 si amang gatal-gatal bentol hilangnya mandi harus mandi gitu. Kalau selain mandi enggak makin parah di garotnya pakai ngalobaan gitu. Salah mandi kan itu efek sampingnya panas tiris langsung. Jadi begitu mandi beres mandi ya di baju gitu langsung hilang. Tapi jadi, panas tiris tapi gitu. Efeknya panas tiris. Lama tuh mah? Ya lumayan semalamnya ada. Semalam. Berarti itu kejadian setiap udah gatal. Iya. Si amang mandi panas tiris semalaman. Nyiksa pisan bang. Iya lumayan lah. Jadi pacuan meureun ka orang kudu lebih. Selama 3 bulan bang. Tapi amang sempet tuh atau emang daya mah pagawean Siti gitu. Jadi amang kesempet ke dokter berobat gitu. Ya ke dokter berobat ya eta dikasihna CTM obat ateung kulanya. Ya emang ane ngadon beak obat nang ke dokter bae. Tapi enggak ada sembuhan meureunnya. Jadi tetaplah ke dokter udah disuntik. Jadi bisi aya non teh penyakit di dalam kan disuntik saya tetap selama 3 bulan. Jadi emang enggak tiap hari, cuman tiap jam 6 udah we pasti. Jam 6. Selama 3 bulan teh berarti enggak tiap hari. Kalau selama jadi jam 6 jam gitu. 6 pasti. Selang sehari 2 hari jadi kalau sembuh nah terakhir mandi. Oh iya, mandi pakai air laut. Emang itu ada yang nyuruh harus pakai ini? Enggak ada sih, cuman atau inisiatif sendiri sih. Emang karena udah nggak mau capek lah gitunya. Emang pertama udah waktunya sembuh meureunnya. Syariatna kadinya pas mandi di Pantai Santolo lah istilahnya. Besoknya tuh udah nggak ada lagi nyampe sampai sekarang nggak kejadian lagi.
Tapi untuk CCTV mah tetap merenangnya untuk sampai CCTV sekarang. mah iyalah gitu. Etik nama tapi Emang bisa interaksi Mas? interaksi kalau ya diundang, bukan diundang sih sebenarnya. Mengai, aduh, hatur nuhun pisannya punten. Semuanya. Jadi untuk diketahui sahabat-sahabat itu semuanya. Jadi di dialog terakhir itu tadi sempat apa ya? Yang moderator kita itu minta apa? Interaksi ya. Dan di balik layar itu terjadi sesuatu yang sebetulnya apa ya? Mengai tidak diinginkan ya. Jadi sebetulnya untuk mungkin kalau ada yang ingin pembuktian atau apa Mengai istilahnya ya? Karena host pengen pembuktian karena emang kondisinya tidak memungkinkan ya. Pertama lah. tempat tidak memungkinkan dan kita pun memang di awal tidak mengset untuk itu. Iya, Jadi memang kitanya intinya belum siap lah ya. tapi untuk kedepannya Mungkin bisa. kalau pengen pembuktian selanjutnya bisa lah. Iya. Dan kejadiannya itu tadi si hostnya ini, makanya ya punten semuanya ini saya menggantikan hanya sekedar untuk closing nih Mangai. Jadi tadi teh kumanya merenang si hostnya nggak tahu kenapa kejadiannya muah-muah dan tidak bisa melanjutkan. Jadi untuk closing kali ini Kan pertama nage hoyong pembuktian energi. Itu awalnya. Jadi mungkin untuk closing kali ini saya yang menutup episode ini. Terima kasih Mangai. Tos dulu atuh meh ada jag-jag ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat DT yang sudah menyimak video ini. Lain kali mungkin untuk pembuktian Mangai bisa andai misalnya si penonton atau siapapun yang ingin ada pembuktian atau apapun melanjutkan cerita ini bisa tulis komentarnya di bawah ya. Begitu ya mungkin Mangai. Hatur nuhun pisannya sate acana. Ya untuk sahabat-sahabat DT jangan lupa saksikan terus episode-episode dari kita selanjutnya. Jangan ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.